Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, senang banget pada kesempatan kali ini kita masuk ke acara yang luar biasa. Ini acara yang keren banget, sebuah program terbaru dari manajemen Agricon Indonesia Otachi, yaitu Podcast Agricon Indonesia 2022. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita. Ada dua, jadi kita akan ngobrol bersama dua narasumber. Yang pertama kita datangkan langsung dari internal Agricon Indonesia. Dan yang kedua kita datangkan dari eksternal Agricon Indonesia. Kenapa didatangkan dua? Karena kita pengen lihat nanti previewnya dari internal seperti apa, dari eksternal seperti apa. Jadi nanti persepsinya jelas aja, statementnya kayak gitu, itu dari internal. Nah, tidak akan seperti itu karena kita mengundang juga nanti pihak eksternal sebagai pelanggan dari Agricon untuk hadir dan ngobrol-ngobrol bersama kita di Podcast Agricon Indonesia 2022 Volume 1. Dan teman-teman sahabat Agricon dimanapun Anda berada, siang hari ini senang banget untuk tim internal dari Agricon. Kita langsung pada bosnya nih, ujungnya nih. Di samping saya ini senang banget sudah meluangkan hadir. Kita ngatur schedule-nya sama beliau ini pastinya sulit banget. Kenapa? Karena beliau ini langsung di posisi atasnya yang kita hadirkan untuk teman-teman semua bisa menyaksikan podcast kita. Dan beliau ini saya bacakan terlebih dahulu biografinya buat teman-teman semua. Beliau ini sekarang dipercaya sebagai General Manager Agricon Indonesia. Ini sama-sama kita tahu pimpinan tertinggi di unit bisnis Agricon Indonesia. Jadi saya akan sapa dulu. Selamat siang Pak Kasirin Karyo. Selamat siang. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Widih. Pak, terima kasih banyak. Kita berada di studio Agricon. Kali ini bersama-sama hadir dalam Perdana Podcast. Ini salah satu program manajemen yang hari ini kita tayangkan pertama kali supaya bisa lebih dekat sama pelanggan. Perasaannya gimana Pak? Aduh, senang sekali bisa sama-sama dengan teman-teman di internal Agricon dan juga bisa menyapa para pelanggan Agricon, para stakeholder semuanya baik di secara live, atau nanti offline ya. Yang offline itu katanya di YouTube channel. Kenapa kita undang Bapak Kasirin Karyo sebagai pimpinan tertinggi Agricon Indonesia supaya nanti kita sama-sama bisa dengar nih Pak. Kalau dari Agricon Indonesia seperti apa sih planning-planningnya, ada apa aja sih di Agricon Indonesia supaya teman-teman yang ada di sini dan nanti yang menyaksikan tayangan secara YouTube channel ini bisa dapat informasinya. Kayak gitu Pak. Gimana? Sudah siap? Boleh ya Pak? Ya, dengan senang hati nanti kita akan sharing. Bapak Kasirin Karyo, saya sudah dapat bocoran tentang Bapak. Tolong dikonfirmasi ini benar atau enggak apa yang saya bacakan, dan kita pengen tahu Pak, sejauh mana sih pimpinan Agricon berpengalaman, sejauh apa sih luasan speknya dan bagaimana nanti untuk memimpin si Agricon Indonesia. Kasirin Karyo, Brebes 14 Januari 1965. Berarti kurang lebih sekarang usianya udah berapa nih? 65. Sekarang usianya 2022, berarti sekitar 57 tahun. Benar ya Pak? Betul. Gak mau nyebutin usia, dia itu sensitif. 57 tahun. Pendidikan di Brebes juga, mengawali pendidikan di sekolah menengah pertama itu di SMP 2 Brebes. SMA-nya di SMA 1 Brebes. Wah, selalu di Brebes nih ya. Akhirnya pas kuliah memutuskan hijrah, pindah ke Bogor di IPB University S1 HPT, Hama Penyakit Tumbuhan, dan lulusan sebagai S1 HPT. Betul Pak? Betul. Oke, nah saya dapat bocoran juga Pak. Sudah berpengalaman katanya di dunia pertanian itu nggak 1-2 tahun, tetapi 39 tahun. Ngapain aja Pak di dunia pertanian? Itu kalau dilihat waktunya ya, saya selesai kuliah kan tahun 92. Jadi kalau dilihat itu kan mestinya kan kurang lebih baru 30 tahunan. Tapi kenapa ada lebih awal dari itu? Iya, kenapa? Jadi ceritanya begini, Nes. Saya mulai SMA kelas 1 itu saya sudah membantu orang tua saya. Nanam bawang gitu. Di daerah ya. Di Brebes ya. Jadi saya tahu bagaimana berbudidaya tanaman bawang yang baik waktu itu ya. Untuk membantu orang tua supaya panennya bagus dari pengetahuan pelajaran di SMA. Nah, kemudian saya kuliah kok bisa ikut juga nanam bawang. Kuliah kan kalau libur kuliah itu panjang. Saya itu kalau pulang libur panjang, pulang ke Brebes itu nanam bawang. Jadi
praktek langsung ya. Jadi ada praktek langsungnya. Itulah pengalaman saya. Jadi kalau berkaitan dengan tanaman bawang ya alhamdulillah kalau dari sisi itu bawang dan tanaman cabai ya, karena itu dari kecil tanaman yang ada di lingkungan saya. Itu antara praktek dan teori gitu. Jadi saya mempraktekkan apa yang ada di teori yang saya dapat. Oke, tapi Pak, selama 39 tahun gitu ya, itu nggak sesuatu yang membosankan buat Bapak sendiri berkecimpung di dunia pertanian, kalau buat Bapak pribadi? Ya, bekerja itu karena passion ya, dan itu karena pilihan. Jadi saya bekerja karena passionnya. Dan passion Bapak ngerasa yang passionnya di bidang pertanian, di bidang memang budidaya itu akhirnya Bapak tekuni di situ. Terutama berkaitan dengan tentang perlindungan tanaman ya. Tapi Pak, kalau boleh cerita Pak, sejarahnya masuk Agricon sendiri gimana nih? Kan kita sama-sama tahu Agricon ini adalah perusahaan agribisnis. Ya jelas, inline sama yang Bapak bilang bahwa passionnya di pertanian. Tapi sejarahnya kan cukup panjang nih pastikan. Kenapa bisa endingnya bisa masuk ke Agricon Indonesia dan apakah langsung jadi GM? Terima kasih, ini pertanyaannya menggelitik ya. Gimana? Karena pada saat saya pindah ke Agricon itu karir saya di tempat lain sedang, kalau orang bilang itu sedang di puncak-puncaknya, bagus-bagusnya. Terus? Cuma saya melihat ada satu perusahaan nasional yang cukup lama di Indonesia dan profesional dan punya potensi untuk berkembang ke depan. Yang saya merasa bahwa saya bagian dari anak bangsa, saya bagian dari apa namanya yang hidup di Indonesia. Saya menginginkan kalau saya dikasih kesempatan berperan di perusahaan ini, saya akan ikut berperan untuk sama-sama siapa tahu bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, saya join. Awalnya tahun berapa Pak? Udah berapa tahun sih Pak Kasrin di Agricon Indonesia? Lumayan tuh, ini tahun yang ke-8 ya. Tahun ke-8. Ditempatkan jadi sales manager, jadi marketing manager. Sales manager di Agricon Indonesia. Di Agricon Indonesia. Jadi pertama kali historicalnya tuh Bapak masuk di tahun 2014 sebagai sales manager. Terus ke marketing. Marketing akhirnya promote jadi GM. Marketing terus pegang 2, sales dan marketing. Nah, akhirnya tahun 2017 dipercaya jadi GM. Ya, saya membawa pengalaman sebelumnya juga kurang lebih 22 tahun. 22 tahun Pak. Aduh. Dari beberapa kayaknya Bapak udah ini saya belum melahir kayaknya. Jadi saya 92 itu sudah bekerja. Kebetulan saya ditempatkan di Sulawesi. Jadi sejak 86 saya merantau ke Bogor. Saya itu jauh dari pulau ini karena saya di Sulawesi 17 tahun. 17 tahun di Sulawesi sebagai sales dulu. Mulai dari lapangan tuh, dari orang lapangan, dari manajer, kemudian pindah ke Jakarta, berposisi di Jakarta gitu. Siap. Tadi kan kalau aku tangkap ya Pak, tadi Pak Kasrin salah satu kenapa pertimbangannya akhirnya mau join ke Agricon adalah salah satunya ini ngelihat ini adalah perusahaan anak bangsa nasional yang Bapak akhirnya muncul dedikasi bahwa saya anak bangsa dan profesional biar berkontribusi lah buat si Agricon ini memajukan dunia pertanian. Kalau boleh tahu Pak, selain itu yang menarik minat Bapak, tadi Bapak bilang statement saya lagi tinggi-tingginya karirnya, akhirnya Bapak memutuskan untuk pindah ke si Agricon. Ini historical yang keren banget loh Pak, yang mungkin orang-orang di luar belum tahu. Ternyata GM-nya si Agricon Indonesia punya historical yang dari tinggi, terus akhirnya dipilih, akhirnya menduduki posisi di Agricon. Jadi bukannya karena mungkin di tempat lain kurang sukses, akhirnya jadi di Agricon masih sukses. Enggak, tapi memang sudah dalam kondisi tinggi, akhirnya Bapak memutuskan untuk kontribusi ke Agricon. Itu kan pasti sesuatu hal yang besar juga nih alasannya. Selain itu apa Pak yang membuat Bapak menarik akhirnya memutuskan, ya gua pindah ke Agricon? Satu, tadi kita melihat bahwa ada perusahaan nasional yang profesional Kemudian saya ini pada saat perpindahan itu jiwa tertantang itu masih ada. Jadi di tempat yang lama itu terus terang aja saya ikut membantu mengembangkan satu produk yang cukup baik ya kan, dan sukses di pasar, dan itu sesuatu yang baru. Saya menginginkan di tempat ini juga mungkin saya bisa meng-create sesuatu yang baru ya, karena marketing itu kan sebenarnya, atau sales ya sebenarnya itu kan kita menjual diferensiasi dari produk yang kita miliki dibandingkan dengan sesuatu yang sudah ada di pasar. Nah itu saya ingin melihat itu deh, dan di sini
saya melihat portfolio produknya memungkinkan untuk itu. Untuk Bapak akhirnya berkontribusi dan memajukan untuk si perusahaannya ya. Betul. Karena terdiri dari beberapa macam produk di dalamnya gitu. Betul. Oke, siap. Nah, Pak, kita sudah sama-sama tahu backgroundnya Bapak akhirnya seorang pimpinan Agrikon Indonesia cukup panjang. Bukan hal yang singkat, baru-baru masuk dunia pertanian, akhirnya nyemplung membawahi semua pimpinan Agrikon Indonesia, nggak kayak gitu ya Pak. Historicalnya panjang. Nah, pasti Bapak juga di Agrikon Indonesia sudah kurang lebih 8 tahun menerapkan semuanya. Ilmunya Bapak, teorinya Bapak gitu ya. Nah Pak, pengen tahu dong Pak, di Agrikon Indonesia sendiri itu ada apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi kita harus melihat ke internal sendiri ya biasanya. Jadi walaupun saya membawa pengalaman dari tempat lain cukup lama, tapi kita masuk ke Agrikon sebagainya itu yang paling penting adalah frame berpikirnya, cara berpikirnya. Nah, oleh karena itu melihat Agrikon dilihat apa sih yang menjadi strongnya Agrikon. Dan itu menjadi pilihan. Oleh karena itu di Agrikon Indonesia itu kita punya fokus. Beberapa fokus yang membuat kita ini harus berada di pasar dan kita harus cukup kuat di pasar untuk bisa terus eksis dan tumbuh. Jadi fokus yang jadi pilihannya Agrikon Indonesia. Fokusnya apa? Nomor 1 kita pilih customer. Customer itu jadi pilihan kita, fokus customer kita. Kemudian fokusnya kita itu apa? Pilihan produknya dari customer yang sudah. Lalu kita fokus pada customer, tapi alatnya kita bagaimana? Oleh karena itu di Agrikon kita ada namanya Customer Relationship Management yang akhirnya kita mengembangkan satu model tertentu yang kita wujudkan secara nyata di dalam konsep customer yang berarti bagi Agrikon itu. Bahwa kita punya customer, ada dealer, ya kita punya cukup hubungan yang cukup baik dengan dealer. Kita punya kemudian dengan R1 juga, ya kan? Kita lalu mengembangkan CRM di level user, di petani. Dan CRM itu adalah Customer Relationship Management. Kemudian juga ada di level, itu tidak semua level kios sampai serendahnya, tapi kita pilih di level pengecer atau kita sebut R2. Jadi kita ada namanya Customer Relationship Management untuk di R2 dan petani. R1 kita tidak secara spesifik sebut, tapi sebenarnya kita sudah melakukannya secara rutin. Ada grupnya sendiri juga Pak? Ya, R1 ada. Kita tidak bentuk grup kayak R2 dan petani, tapi ada grupnya sendiri karena kita bikin program secara rutin dengan mereka. Pak, kalau boleh dijelasin Pak, mungkin teman-teman kita belum begitu paham tentang istilah R1, R2. R1, R2 itu apa istilahnya? Ya, sebenarnya ini pilihan go to market strategi dari perusahaan ini. Pertanyaannya adalah Agrikon ini kan sebenarnya manufaktur, perusahaan formulator, dan nunjuk Aji itu adalah anaknya sendiri. Sebenarnya untuk meng-create market, untuk meng-create pasar, makanya disebut demand creation company. Jadi perusahaan yang berbasis penciptaan pasar. Tetapi barang ini begitu diperlukan, apakah mau diantar sendiri atau melalui saluran distribusi? Nah, yang dipilih oleh Agrikon Indonesia adalah melalui saluran distribusi yang sudah ada, sehingga membentuklah ada namanya dealer. Dealer itu adalah yang kita suplai langsung dari pabrik, dari Agrikon. Walaupun pada kenyataannya invoice-nya lewat Aji ya, untuk alat aja Aji, tapi Agrikon juga kan. Lalu dealer kan juga tidak semua dealer ngecer. Harus ada satuan gitu ya. Harus ada sub dealernya. Menyebar ke beberapa wilayah karena tidak seluruh provinsi itu tidak seluruh kabupaten ada dealer, tapi mungkin beberapa kabupaten ada dealer kan gitu. Ada yang satu provinsi gitu. Jadi ada sub dealernya. Itu R1 kita sebut. Disebutnya R1. R1 itu sub dealer. Nah, lalu sub dealer ini kan ada yang sampai kecamatan gitu, ada yang untuk ngecer, jualan eceran.
itulah yang disebut pengecer. Itu dia terimanya dari si R1-nya, Pak, dari R2 itu. Dari R1. Oke. Itu yang disebut memudahkannya kita sebut retailer 2. Oke. Jadi R1, R2 itu retailer. Retailer. Oh. R1 oke. retailer 1 itu subdealer. Oke. Retailer 2 itu pengecer. Yang lebih banyak jualannya ngecer ke petani. Nah, Oke. Baru sampai ke petani. Oh, jadi strukturnya itu dari si agrikon masuk ke si dealer, ini udah masuk ke pelanggan nih berarti ya. Yeah. Dealer masuk ke sub dealer atau retailer 1, R1 disebutnya. Kalau sama tim dari Agrikon Indonesia, masuk ke turunannya lagi itu retailer 2 atau R2, kios ya Pak disebutnya. Kios. Jadi yang kios-kios banyak-banyak di pasaran-pasaran itu, kalau saya suka lihat, yang suka jual-jual pestisida segala macam itu adalah R2. Oke, baru turun lagi ke petani. Oke. Nah, Pak, itu kan dari banyak beberapa pelanggan. Nah, yang tadi dibilang tentang program atau yang ada di dalam Agrikon Indonesia itu ada apa aja, Pak? Yang tadi meng-capture semuanya. Ya, jadi gini. Kita bilang mengelola dan kita betul, tadi Bapak kan bilang mengelola. Tapi kan pertanyaannya wujudnya apa? Betul. Ya kan? Apakah ada take and give nggak? Gitu. Okay. Oleh karena itu, untuk mencapai itu dibuatlah suatu organisasi. Oke. Kita memilih awalnya kita sebut CRM. Oke. CRM petani. Itu kita mulai pada 27 Maret tahun 2017. Mulai starting kita mulai bentuk si CRM itu tadi. Dan mulainya dari petani. Oke. 27 Maret 2017. Kita berarti Aci memulai CRM 2017. Ya, jadi kita data siapa-siapa yang layak untuk jadi anggota CRM petani. Kita kasih seragam. Dikasih free. Oh, serius? Tapi mereka ada pembelian. Siap. Misalnya ada. Minimal beli. Kan misalnya kita kasih sesuatu yang notabene nggak pernah beli produk Agrikon kan sesuatu yang apa? Betul. Ini pernah beli. Nah, kemudian dikasih seragamnya seperti yang kita pakai, Nes. Cuma kan beda itu dirimu klorofil, saya CRM. Oh iya, beda ya. Awal-awal. Oh iya, berarti ada perubahan nama ya Pak di sana. Betul. Yang tadi Bapak bilang, kalau dulu namanya CRM karena masih nama programnya Customer Relationship Management. Ya, nanti saya akan jelaskan sampai ke situ. Next berarti Pak, lanjut. Nah, pada saat itu dibentuk petani dapat hadiah baju dan kartu. Kartu itu kartu apa? Nah, itu kan ditanya kartu apa? Itu kartu diskon sebenarnya. Kartu diskon? Yes. Oh iya. Jadi setiap single liter petani yang anggota CRM itu beli, difoto notanya, tempelin kartunya, itu bisa diklaim. Oh iya, klaimnya dalam bentuk apa nih Pak misalnya? Dikirim via WhatsApp ke admin Chlorophyll. Dapat apa mereka biasanya nantinya? Dia. Kita dapat hadiah loh, 1,5% loh itu. Oh iya. Iya. Dan itu kita siapin tenaga admin sendiri. Tapi untuk mereka yang sudah jadi anggota aja kan Pak? Terus? Ya, jadi perusahaan itu untuk melayani itu kita invest admin. Kan admin itu manpower ya. Untuk melola itu. Untuk melola organisasi tadi. Sistem organisasi itu supaya janji kita bisa dipenuhi. Jadi kalau ada klaim-klaiman kirim, admin akan mengelola, akan pada periode tertentu itu bisa dicairkan. Cairannya tadi adalah bentuknya 6 bulanan itu 6 bulanan. Cairannya bisa dalam bentuk barang, dalam bentuk sesuatu yang mereka perlu apa, misalnya bisa request. Jadi macam-macam ya Pak nanti pencairan berdasarkan mereka requestnya apa. Betul. Atau mungkin kerja bareng-bareng untuk misalnya jalan-jalan. Ya, diskusi gitu ya. Next itu petani ya, CRM petani. Setahun lebih berikutnya pada bulan Juli tanggal 9 tahun 2018. Setahun ya berarti. Setahun lebih ya, hampir setahun 6 bulan. Kita ngadain yang kedua itu naik menjadi levelnya ya. Itu kan petani customer yang paling bawah. Artinya kan end usernya. Kita naik ke suppliernya. Jadi ke R2 yang retailer itu, yang kios itu. Kita ada CRM kios R2. Itu mulainya. Sehingga itu real itu. Jadi kita fokus kepada customer kita. Yes, ada take and give dalam bentuk
customer relationship management, dan kita ada organisasinya, ada pengelolanya, ada apa, ada rewardnya. Oke, berarti kan ada dua bentuk klorofil organisasi di sini Pak. Ada dua organisasi bentuk, yang pertama petani, yang kedua si klorofil. Perbedaannya apa Pak? Terus apa yang dirangkul si Aci dari anggotanya sendiri yang beda gitu? Ya, jadi kalau petani tentu bapak-bapak petani yang Petani masuk kriteria. Oke. Petani semuanya. Oke. Yang apa namanya? Selain tentu tadi reward ya bagi petani-petani yang cukup besar, mungkin reward bagian yang ya oke lah, itu hanya untuk perhatian kita. Okay. Tapi bagi kita itu mewujud komitmen kita. Betul. Tapi ada yang lain juga yang penting juga adalah komunikasi. Untuk memberi informasi-informasi yang terkini yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di pertanian maupun perkembangan teknologi produk kita. Berarti ada edukasi di situ ya Pak? Ya, sharing informasi dan edukasi ya yang kita lakukan baik lewat grup maupun ada bulletin, ada apa yang kita buat untuk di petani. Nah, di R2 levelnya beda ya kan, jadi info-info tentang perkembangan tentang perkembangan pasar dan kemudian perkembangan produk kita seperti apa. Dan kita pernah ngadain juga macam cara penanganan terhadap penyimpanan produk, warehousing itu seperti apa, kita pernah lakukan. Jadi memang apa yang di-share di sana ini berbeda ya Pak. Yang pertama dari member yang satu petani, yang satu kios. Yang kedua yang di-share, kalau yang di petani tadi lebih ke teknologi perkembangan pertanian. Kalau kios bagaimana dengan marketnya, akhirnya itu memberikan manfaat sendiri buat mereka ya, informasi yang ditunggu-tunggu buat mereka. Kurang lebih kayak gitu ya Pak. Nah, kan ini berbeda. Kalau untuk hirementnya Pak, atau cara mendaftar jadi klorofil sama atau beda? Dan kalau petani kan masing-masing punya kriteria ya. Kita kan ada gold, ada segmennya ya, kita buat segmen. Ada gold, ada pertama platinum, gold, kemudian silver. Apa tuh? Bedanya apa Pak? Jadi kalau di petani itu berkaitan dengan luasan lahan dan value belanja. Itu di petani. Jadi simpel ya buat mereka yang ternyata saya petani punya luasan saya segini, udah bisa masuk kategori yang mana nanti kalau didaftar gitu ya. Terus? Cuman kita masih lebih spesifik kelihatannya karena mensegmentasi itu belum cukup mudah. Maka yang jalan ini adalah segmen untuk di petani itu lebih ke arah dua segmen, platinum dan gold. Dalam satu segmen. Berdasarkan luasan lah ya tadi ya. Terus kalau yang si kios? Toko itu sekarang hanya satu paket gold toko semua. Itu kita siapin kriteria, salah satunya adalah nilai bisnisnya, kemudian relationship-nya dengan agrikon seperti apa, dan juga hal-hal lain yang kita tentukan ya kan, yang mereka tentu kita minta juga pendaftarannya. Jadi ada pendaftarannya gratis, tapi kita bentuk data. Kita perlu data dan sebagainya, karena itu tadi selain kita ngasih tadi ada insentif, betul, kan? Ada program-program sendiri, program tertentu yang bersifat, karena kan pilihan kita itu kita memilih lebih ke customer intimacy di dalam strategi kita mengelola customer. Oleh karena itu kita kita menyiapin walaupun tidak semua, tapi ada program reward untuk karena misalnya berkaitan dengan ulang tahun. Kan orang kalau ulang tahun tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, kan senang itu. Oh iya, dapat hadiah gitu. Nah, kita kembangkan itu. Walaupun kita harus akui tidak seluruhnya dapat. Ada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh tim klorofil. Sekarang namanya klorofil, bukan namanya ganti dari CRM jadi klorofil. Kenapa diganti? Ya jadi gini, CRM itu kan sesuatu yang umum. Karena sebuah program. Itu bagian teori. Karena secara teori di dalam marketing ada namanya CRM, itu bagian umum. Di perusahaan ada, saya pernah dengar juga. Betul. Oleh karena itu, tapi kan kita punya organisasi spesifik yang punya reward spesifik, yang punya customer estimasi spesifik, agrikon. Nah, klorofil itu bagian dari nama CRM-nya agrikon. Jadi klorofil itu brandnya milik agrikon dalam pengelolaan customer. Betul. Jadi CRM si agrikon namanya klorofil.
Gitu ya. Kenapa namanya klorofil? Ada arti sendiri, Pak? Wah, ini jadi menarik. Ya, kan Ini mungkin orang pengen tahu. Jadi kita memberi namanya itu bukan top down dari Agricon ini. Kita bikin sayembara loh, Nes. Oh iya. Iya. Oh iya. Jadi kita sayembara. Ini berarti nama dari orang lain. Dari klorofil, dari anggota. Oh, dari klorofil. anggotanya klorofil sendiri. Iya. Kios atau petani, Pak? Ini petani kebetulan. Oh, petani. Iya. Ini petani dari mana ini? Dari Konawe. Oh, dari Konawe. Iya. Ini Jadi- pasti mungkin teman-teman kita yang nanti akan nonton Iya. konten ini. Ini pasti bangga banget kalau bisa sampai disebut namanya, Pak. Bapak tahu namanya? Pak Made, tapi saya tahu orang Konawe itu. Orang Konawe dari Konawe itu Sulawesi. satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Oke. Ya kan? Dia udah berapa lama jadi anggota klorofil, Pak? Pada saat pemilihan ini kira-kira setahun. Oh. Jadi mengeluarkan ide-ide kan. Banyak sekali idenya dari para anggota Oke, saya oke, itu. oke. Lalu muncullah nama klorofil. Berarti ini menunjukkan bahwa memang interaksi engagementnya bagus ya, Pak. Mereka akhirnya kan ngasih sumbangsi saran nih. Betul. Namanya ini mereka berarti merasa memiliki dong, Ya, Pak. dan kenapa klorofil? Kenapa klorofil? Klorofil itu tahu. Klorofil itu adalah bagian dari hijau daun Ya, zat hijau daun. yang dia berfungsi kalau ada sinar matahari melakukan fotosintesis. Oke. Dan dia akan menghasilkan sumber makanan bagi tanaman itu. Oke. Ya kan? Dan dia akan menghasilkan sumber energi. Oke. Ya kan? Ya ini bagian energize dari Agricon untuk kita semua dan energize dari anggota klorofil untuk kita semua. Oke. Jadi filosofinya kenapa diambil klorofil itu? Iya. Itu dari dia atau ini pertimbangan Dari mereka. Oh. Kita ambil. Keren ya, berarti Jadi kita bottom up itu, tidak kita tentukan namanya. termasuk filosofinya, Pak. Termasuk filosofinya mereka jelasin. Oh iya, oh keren banget loh ya. Oh iya, wah ini keren nih. Mungkin siapapun yang menonton nanti tayangan podcast kita, ini buat teman-teman ini salah satu bentuk kesempatan yang diberikan Ya. oleh manajemen Agricon Indonesia. Mungkin gak semua orang, Pak, dikasih ini buat nama perusahaan loh, Pak. Nggak buat yang ece-ece katakan seperti itu ya. Ternyata memang sumbangsi namanya ini dari pelanggannya sendiri, anggota klorofil yang memang filosofinya pun diterima ya, Pak. Diterima ya. dan Masuk pas- akal penjelasannya. Iya benar ini keren banget, luar biasa. Ini selamat nih Pak Madi, ini keren banget namanya klorofil. Makanya ada perbedaan baju nih ya antara Bapak sama saya ya. Ini generasi tua, ini generasi Generasi muda, kelihatan dari usianya juga kita udah berbeda usia. Kalau tampak kayaknya nggak beda jauh deh. Pak, tapi Pak, dari tadi saya belum merangkum secara detail. Ini mungkin orang-orang yang nanti menyaksikan juga butuh informasi ini, Pak. Jadi kalau orang-orang pengen menjadi member, kan banyak ya Pak, pengen jadi member, katakanlah Bank A, prosedurnya seperti ini. Pengen menjadi member dari, katakanlah, tempat perbelanjaan, prosedurnya seperti ini. Nah, kalau pengen menjadi member Agricon Indonesia sendiri, gimana cara prosedurnya? Khususnya si klorofil. Kan tadi Bapak jelasin baru syarat-syarat ketentuan. Kalau prosedurnya gimana? Ya jadi gini, kita itu mendatanya itu dari timnya Agricon yang di Lapangan. Oke. Di mana tim Agricon itu punya tim lapangan Oke. yang akan mengumpulkan orang yang berminat untuk menjadi anggota, sekarang namanya klorofil. Oke. Itu adalah CRM baik kios maupun petani, lalu akan didata, datanya akan dikirim Oke. dan akan divalidasi oleh tim Admin, ya kan? oke. Lalu nanti setelah bisa didaftar, akan didaftarkan, akan dapat kartu. Dikirimkan kartunya. Kartunya dikirimkan, nanti diantar oleh tim lapangannya. Bentuknya fisik Pak berarti kartunya. Fisik, kan. Itu yang di kartu ada identitas apa aja sih Pak? Kayak KTP gitu Pak? Ya, dia nama tentu ya, Iya. nama orang, kemudian klorofil karena itu untuk bukti suatu saat Iya, kalau biasa, betul. bonus itu. Dan kan misalnya di luar sana ngaku-ngaku sebagai anggota klorofil tapi nggak ada buktinya kan Pak? Betul. Itu salah satu bentuk wujud indikator bahwa memang Betul. dia terverifikasi sebagai klorofil. Nah, makanya mungkin saya pengen tahu gitu Pak, supaya orang-orang juga menyaksikan konten kita, ini tuh beneran kelihatan gitu. Ini bisa menjadi bukti kalau memang dia benar anggota klorofil. Kartunya itu seperti apa sih Pak? Kalau dijelaskan? Bisa ada lihat kartu, bisa dipinjemin kartu. Coba. Oke, kita pengen kasih lihat gitu loh Pak. Kita nunggu ya. Ya, supaya orang-orang tuh carikan. bisa ngeliat gitu yang kayak gimana gitu ya. Oke. Sip, kita sambil nunggu kartu klorofil Pak. Saya pengen tanya lagi. Prosedurnya jadi saya ulangi ya tadi ya. Kalau orang-orang, para petani di Indonesia, para kios di Indonesia pengen menjadi anggota member dari si klorofil, ini nggak ada pembayaran gratis. Iya. Satu gratis. Caranya adalah nanti tim lapangan akan nanti mengkolek data mereka. Jadi mereka cukup daftarkan diri melalui tim lapangan di Agricon. Nanti tim lapangannya akan memberikan kepada tim admin. Iya.
Setelah dari tim admin diverifikasi, sudah diverifikasi, akhirnya keluarlah tanda bukti sebagai member. Betul. Bentuknya kartu. Iya. Ini yang menjadi indikator dan nanti sebagai tanda sah bahwa dia adalah anggota Psiklorofil. Iya. Dikirimkan, Pak. Iya. Nah, Kartunya kirim dari sini. oke, nah apa yang mereka bisa gunakan dengan kartu itu sebagai anggota klorofil nantinya, Pak? Selain kartu, dapat baju kaos yang seperti Brandes. Jadi mereka nanti akan dapat sepasang ini, Pak. Betul. Kartu. Baju dan juga kartu. Oke. Ini mungkin buat teman-teman yang menyaksikan konten kita nanti atau acara hari ini perlu banget bisa melihat seperti apa sih si kartu klorofilnya. Ini kurang lebih kayak gini. Ini kita sudah diambilkan sama tim mimin kita tadi, miminnya si Agricon Indonesia. Jadi, oh ini gambarnya aja yang beda tapi kurang lebih sama ya, Pak. Jadi, ini ada nomor, ini nomor apa ya, Pak? Nomor anggota klorofil. Nomor anggota klorofil ini 2018 0348 2018 ini tahunnya. Oh, Tapi ada rahasia lah, rahasianya admin lah. Oh iya. Pokoknya adalah ini nomor anggota si klorofilnya. Ini adalah pembagian gimana caranya mereka mengatur ya supaya bisa tahu wah ini punyanya si ini gitu ya. Atas nama jadi nama, ada juga nomor kartunya, ada juga identitasnya sahabat Agricon Indonesia. Oke, Pak, kalau misalnya kita udah dapat ini sepasang, berarti dikirimkan ke kita, ini berarti kita sudah siap, Pak. Jadi, buat mereka nantinya yang memang ngerasa sudah menjadi anggota klorofil, mereka harus terverifikasi dengan punya kaos ini dan juga kartu ini. Betul. Karena nanti mereka ada manfaatnya ya, Pak. Kalau mereka ternyata sudah daftar, sudah melakukan pendaftaran, tapi belum dapat ini, berarti mereka belum dinyatakan resmi menjadi anggota klorofil. Belum. Dan mereka belum bisa mendapatkan program ya, Pak? Ya, jadi gini, memang program itu setelah dapat kartu ini kan biasanya ada pembelian awal ya. Pembelian awal itu bagian dari pendaftaran dan itu biasanya sudah dihitung untuk reward. Walaupun belum dapat kartu, tapi sudah dikalkulasi, diverifikasi oleh tim lapangan kita. Bukan dari toko mengaku sendiri. Iya, tapi betul. verifikasi oleh tim lapangannya Agricon Indonesia. Kalau sudah ada kartu, sebaiknya toko itu ngeklaim sendiri. Setiap nota difoto nanti akan diverifikasi oleh tim adminnya. Klorofil. Nggak perlu nunggu. Jadi yang paling penting makin sering belanja makin baik tuh. Betul. Jadi nggak perlu nunggu orang lapangannya gitu. Iya, Jadi kita bedain persepsinya, Pak. Kalau misalnya ternyata mereka belum mendaftarkan diri, terus mereka ngaku-ngaku itu jelas belum anggota klorofil. Tapi kalau udah mendaftarkan diri, sebenarnya sudah terdata secara verifikasi, udah masuk tapi belum dapat ini, itu udah juga anggota klorofil dan bisa mendapatkan benefit. Tapi diverifikasi lagi nanti sama tim lapangan. Betul. Nah, kalau misal mereka udah dapat ini, udah tinggal bisa langsung bypass ke tim adminnya. Betul. Cuma mungkin dengan sistem sekarang karena kita menerapkan sistem akumatika ya. Jadi sistem uploadnya untuk nota-nota klorofil itu dilakukan oleh tim lapangan Agricon. Sehingga itulah yang diharapkan. Dan ini klorofil bonus itu hanya sebagian layanan loh, Nes. Layanan lain itu banyak. Seperti misalnya gini. Sekarang ini kita lagi booming nih Brofrea, ya kan? Brofrea tahu Nes, Brofrea? Tahu, pernah dengar itu soalnya lagi viral banget. Saya pernah dengar, Pak, soalnya saya pernah lihat itu beberapa di Facebook itu lagi viral banget Brofrea dan saya ngelihat nge-tag juga ke Agricon Indonesia. Itu yang sebenarnya pengen saya tanya nanti, Pak. Karena kan mumpung lagi ada orang Agricon Indonesia-nya nih. Saya pengen tanya, itu apa sih yang viral Brofrea? Pengen minta penjelasan gitu loh, Pak, tadinya. Gitu. Jadi untuk apa namanya? Brofrea itu produk Agricon dimiliki perusahaan nasional, paling produk paten yang belum pernah ada di dunia Indonesia ini ya. Nah, kalau di luar negeri memang duluan Jepang launching. Udah ada. China, di Indonesia baru pertama di Agricon. Ya. Dan itu bahan aktif itu bahan aktif benar-benar baru karena dia juga mode of action-nya baru, masuk golongan 30 yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini paten, benar-benar paten dan terbaik untuk mengendalikan Lepidoptera. Lepidoptera itu ulat-ulatan. Itu ulat-ulatan beres deh, mulai instar 1 sampai instar 4 beres. Telur ya, kemudian
stadium telurnya kena juga. Nah, terus itu apa yang bisa bikin viral, Pak? Kalau misalnya ternyata kan memang wah ampuh banget, kenapa itu viral di luar sana? Ya, karena ampuh. Ampuh, terus kecepatan penerimaan pasar itu luar biasa. Dan di tinggi. Produk lain belum ada sampai sejauh ini. Kalau sepengetahuan saya ya, itu belum. Sehingga viral permintaannya terlalu banyak dibandingkan kemampuan kita supply. Kemampuan kita supply itu karena terjadi hentakan permintaan yang di luar perkiraan sebelumnya. Oke. Nah, itu juga masuk sebenarnya nanti akan ada masuk ke program si klorofil ini, Pak, nantinya. Nah, gini, jadi harusnya bagi teman-teman agrikon sebagai wujud pelayanan kita kepada pelanggan kita yang sudah terstruktur di klorofil ini, tentu harusnya para anggota klorofil inilah yang diprioritaskan untuk dapat supply. Itu dari saluran distribusi yang kita miliki. Kalau wilayah itu memang wilayah baru, ada pilihan ya memang harus memulai sesuatu toko-toko baru yang memang perlu direkrut jadi anggota klorofil. Tapi kalau untuk yang sudah eksis anggota klorofil, mestinya anggota klorofil itu dapat prioritas untuk supply. Harusnya begitu harusnya. Ya, kita harapkan seperti itu sehingga kita bisa saling mendukung untuk tumbuh bersama. Itu yang penting. Berarti kan itu sebuah program ya, Pak, sebuah program benefit dari si anggota klorofil. Bahwa Bapak di tengah-tengah viralnya Bro Freya yang lagi sulit ini, dikedepankanlah si anggota klorofil untuk mendapatkan suplai dari si agrikon. Walaupun sama-sama memang tadi Bapak sudah statement agak sulit nih untuk menggunakan karena ternyata boomnya banyak banget gitu ya, Pak. Jadi pemenuhannya, permintaannya cukup banyak. Alhasil ini lagi dipenuhi juga, makanya saking banyak yang nyarinya di lapangan, hasil viral di luar sana. Nah, ini dapat kesempatan benefit sendiri dari si agrikon untuk anggota klorofil adalah mereka diprioritaskan gitu, Pak. Ya, saya harapkan kita nggak supply langsung ya, tapi saya harapkan teman-teman agrikon yang jadi perhatian yang di lapangan membantu supaya distribusi di wilayah yang masing-masing untuk anggota klorofil dulu. Sudah ada eksis anggota klorofil. Mestinya anggota klorofil itu terisi lebih dahulu. Jangan sampai anggota klorofil nggak dapat gitu kan. Yang lain dapat. Jadi masih berharap untuk timnya agrikon sendiri. Tapi sejauh ini sudah terrealisasi, Pak? Untuk jalannya? Saya lihat kalau distribusi kemerataannya sih ya. Tapi misalnya mereka perlunya misalnya 10 mungkin dapat suplainya 5 atau 7 ya kan, jadi belum bisa full. Sehingga minta dibagi aja lah supaya cukup menyebar, terbagi rata ya, Pak. Ya karena ini benar-benar membantu. Membantu semuanya lah. Ya, saya pernah lihat itu, Pak. Saya lihat di Facebook, wah ini lagi rame nih tentang Bro Freya. Saya sebenarnya pengen nanya sama Bapak pas banget dapat podcast. Pak, apa sih itu agrikon Indonesia lagi viral tentang Bro Freya? Kenapa sih? Ternyata memang itu. Ini salah satu produknya si agrikon yang memang produk paten di Indonesia baru ada, makanya sangat bisa cukup ampuh nih untuk mengatasi ulat-ulatan itu, makanya akhirnya banyak yang cari seperti itu, Pak. Oke, Pak, kita tadi ngomong tentang program, salah satunya adalah program Bro Freya. Ada program apa lagi, Pak, yang sudah pernah dilakukan agrikon untuk anggota klorofil dan kedepannya ada program apa lagi? Sebenarnya kita punya program rutin. Itu setiap anggota klorofil itu dapat insentif 1,5%. Dan kita itu kadang-kadang ada program khusus, ada program misalnya free sample atau double bonus dan sebagainya. Itu bisa di dalam periode yang sedang berjalan untuk produk-produk lain. Dimana kenapa bisa? Karena agrikon ini paket produknya itu, paket solusinya itu untuk tanaman padi itu lengkap, Mas, dari mulai awal pemeliharaan, persiapan lahan malah sampai panen itu kita punya solusinya. Emang di perusahaan lain nggak ada, Pak? Ya, perusahaan lain mungkin ada tapi tidak selengkap si agrikon. Kemudian setelah kita launching Bro Freya, itu di bawah bukan hanya Bro Freya saja. Tapi agrikon ini punya paket yang lengkap untuk bawang. Karena bawang masalahnya bukan hanya ulat. Apa aja, Pak, kalau kita boleh tahu tuh selain Bro Freya yang tadi bawang pakai bawang? Saya ulas dulu sedikit permasalahan di tanaman bawang ya. Kalau sudah tanam ya, selain ulat itu mereka ada penyakit bawang. Penyakit bawang itu cukup banyak.
Oke. Ada trotol oleh Alternea Polri. Kemudian ada juga kalau orang berbeda sebutnya otomatis. Otomatis itu sebenarnya kalau menurut saya kalau kita lihat pagi-pagi lihat di subuh-subuh ya sebelum sinar matahari keluar itu ada semacam HIPA itu benang-benang jamur warna putih di lahan yang terserang. Itu penyakit si bawang itu ya, itu sebenarnya kalau menurut saya ya, walaupun ada beberapa orang nyebutnya bukan Peronospora destructor, tapi kalau menurut saya itu Peronospora destructor. Dan itu golongan Oomycetes. Kita punya produknya juga untuk ngatasin itu. Oh ya. Iya. Kemudian ada juga hama Lirorrhizia yang orang bilang hama ngukir, ada orang yang punya karena sulitnya mereka bilang grandong dan sebagainya. Kita punya produk untuk ngatasin itu juga kan. Jadi kita lengkap. Selain kita punya pupuk ya, kita punya Agrimor karena kan memang sangat spesifik. Spesifiknya apa nih pupuk? 100% larut dan mudah diserap oleh tanaman karena dia bentuknya nano. Sehingga dia diserap tanaman dan itu kalau manusia sakit kan kasih infus. Iya. Ini si Agrimor itu. Kasih Agrimor orang cepat itu tanaman. Jadi kita punya produk yang sangat lengkap. Nah, ini kesempatan lah tim-tim Agrikon dengan adanya Propraya bisa mengedukasi dan tahu itu biayanya jauh lebih murah daripada praktek yang sekarang. Itu yang paling penting ya, biayanya lebih efisien. Sekarang kan supaya berbudidaya itu harus yang efisien ya kan, supaya harga pokoknya itu turun supaya kalau ada gejolak harga masih bisa aman gitu. Terus program apa Pak yang ditawarkan untuk para pelanggan kita? Yang tadi bicara tentang program, tadi Bapak bilang yang nanti akan diberikan adalah program tidak hanya berhubungan sama Brofreya. Tadi Brofreya sudah tapi produk yang lain juga. Untuk produk yang lain tetap dapat program anggota klorofil kan? Jadi memang ada juga ya produk lain yang diprogramkan memang untuk anggota klorofil. Kalau anggota klorofil, every single produk yang dibeli atas kalau dia produknya Agrikon itu dapat insentif. Nggak ada yang kecuali beberapa produk yang dikecualikan itu kemasan gede-gede. Itu karena biasanya untuk perkebunan bukan untuk pre-market. Kalau kemasan kecil-kecil semuanya bisa klaim dapat insentif brandnya. Jadi bukan hanya Brofreya bagian. Iya, salah satunya aja gitu ya Pak. Tapi memang ada juga program-program yang lain dari produk lain yang memang siap diberikan oleh si Agrikon untuk si pelanggannya. Untuk padi kita punya Spontan, kita punya Maxima, kita punya Inari, kita punya Blast, kita punya Tron. Itu kan produk-produknya ya Pak. Kalau untuk paketnya sendiri? Itu satu paket di produk padi. Selain produk padi ada produk apa lagi? Untuk bawang. Bawang. Untuk jagung. Jagung ada? Kalau jagung apa Pak biasa produknya? Nah jagung kita juga baru launching produk yang sangat unik ya kan. Teknologi ABRE kita sebutnya. Nah, itu orang baru nanam, kemudian kita anjurkan pakai teknologi ABRE. Kenapa kita sebut teknologi ABRE? Karena aplikasinya dimix dengan current praktisnya petani. Baru plus ABRE itu membantu untuk petani tidak perlu menyiang tanaman jagung. Dimana kita tahu lah tanaman jagung kan tanaman yang cukup ekonomis dan harganya cukup baik. Nah kemudian juga ada paket yang lain kalau ada ulat, ada produknya untuk ngatasin ulat. Kalau ada hama empoaska, kutu-kutuan ada juga produknya. Kalau untuk pupuk ada juga. Kalau ada hama tikus misalnya ada juga. Kita ngatasin, jadi lengkap juga untuk dicat. Nah itu kan sebenarnya untuk penawaran sendiri dari paket produknya itu cukup banyak ya Pak sebagai program benefit buat klorofil. Supaya mereka bisa update, dari mana mereka bisa tahu? Kita bisa tahu nih, ada program ini loh buat gue nanti klorofil ya. Ada program ini loh buat saya klorofil, dari mana Pak? Komunikasinya yang top down dari HO itu biasanya lewat admin klorofil. Itu mestinya menjangkau semuanya tuh, karena kita punya grup luar biasa banyak. Berapa Pak? Ada. Kalau anggota klorofil itu 4.000 lebih. Anggota klorofil? Kios? Klorofil kios itu 4.000 lebih. Petani? Petani 1.600. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 6.000 anggota klorofil Agrikon sekarang? Petani dan kios? Wow, lumayan baik. Itu dari 2017? Dari 2017. Iya, 2017 kan tadi Bapak bilang petani, kita mulai starting. Sekarang 1.000-an.
1.600. 1.600. Dan kalau si kios sekarang udah update-nya 4.000 Lebih. Serius? Iya. Dari 2018. Iya. Paling banyak boleh tahu Pak wilayah mana sih? Jadi gini, ini sudah hampir menyebar. Oke. Mulai Sumatera Utara, Oke. Sumatera Tengah itu tengahnya Agrikon ya, tengahnya Agrikon itu adalah Sumatera Barat. Oke. Di Indonesia itu Sumatera Utara itu Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu di Palembang, Oke. Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Oke. Sulawesi, hampir seluruh Sulawesi, Kalimantan ada? Kalimantan Selatan, Oke. Kalimantan Tengah tidak seluruh kabupaten, ada Oke. kabupaten tertentu, Kalimantan Barat juga. Oke. Berarti hampir semua pulau Pak? Hampir semua pulau tapi tidak semua kabupaten. Iya, iya, I see. Yang penting kan di Yang cakupan fokus pulau-pulau kita. ini ada ya Yang kita Pak? bilang fokus. Oke, jadi bisa dipastiin ini mungkin bisa jadi informasi juga buat para yang menonton kita nanti Pak, bahwa anggota klorofil agrikon sekarang tuh kurang lebih 4.000 lebih untuk kiosnya, 1.600-an untuk petani, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, yang benar-benar sudah terdaftar ya Pak. Pengen tahu Pak, petani kita anggota klorofil itu kebanyakan dari padi, Yang terbanyak padi. Padi. Baru ada petani sayuran. sayuran. Iya. Berarti mereka juga dapat penawaran spesial nanti kalau jadi klorofil dengan program si klorofil. Sama. Karena ada paket produk sayuran juga. Betul. Apa Pak paketnya kalau sayuran? Kalau sayuran, kalau untuk kubis kita punya paket untuk memperbesar crop, kita punya nebizin. Oke. Untuk ngatasin ulat kan kita banyak pilihan sekarang. Oke. Dan yang terbaru ya ada berbrea. Oke. Kemudian ada juga basoka. Oke. Istilahnya. Kemudian ada apa namanya agrimo. Oke, aduh ini seru banget Pak Kasrin. Kita masih akan ngobrol sama Bapak, tapi kita pengen menyapa dulu untuk kios kita yang sudah hadir bersama kita di sini Pak. Ini seneng banget. Sesuai janji kalau kita tidak hanya ngobrol-ngobrol, mengobrol, terus mengonfirmasi terkait dengan internalnya Agrikon Indonesia, tapi dengan pelanggannya juga dari pihak eksternal. Benar nggak? Bagaimana experience mereka? Ini sudah hadir bersama kita, ada dari